dari Podipiaud IAIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian dua kelompok bukan berpasangan atau saling berpasangan. Contoh soalnya yaitu, seorang guru ingin membandingkan hasil belajar dua kelas yang diajari dengan metode yang berbeda. Kelas A dengan metode kontekstual dan kelas B dengan metode ceramah. Dengan A 5 dengan 5%. Berikut ini dua kelompok tersebut asumsi data metode A dan metode B berdistribusi normal. Bagaimana kesimpulan dari peneliti? Nah, di sini soalnya metode pembelajaran A, B. Metode pembelajarannya ini tabelnya seperti ini. Nah, cara penyelesaiannya adalah langkah pertama, hipotesis peneliti. H0, variansi antara kelompok membandingkan hasil belajar kedua kelas adalah sama. Kata wajibnya adalah variansi antara dan adalah sama kalau H0. HA, variansi antara kelompok membandingkan hasil belajar kedua kelas adalah tidak sama. Kata wajibnya adalah variansi antara dan tidak sama kalau HA. Langkah keduanya adalah statistik uji. F hitung sama dengan variansi terbesar dibagi variansi terkecil. Langkah ketiganya adalah kriteria uji. Terima H0 bila F hitung lebih kecil nilai F daripada F tabel. Terima HA bila F hitung lebih besar nilai daripada F tabel. Maksudnya, jika nilai F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya, maka hasilnya adalah H0. Dan bila F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, maka hasilnya adalah HA. Langkah keempatnya adalah analisis data. A. Mencari nilai rata-rata masing-masing kelompok metode kontekstual dan metode ceramah. Ini adalah data-datanya. Cara mencari X1 bar adalah sigma X1 dibagi N. Sigma X1 nya berapa? Di sini ada 998, jadi 998 dibagi N. N nya adalah 12, datanya ada berapa gitu, maksudnya adalah 12. Jadi 998 dibagi 12 yaitu 83,17. Jadi X1 barnya adalah 83,17. Nah, mencari X2 barnya adalah sigma X2 dibagi N. Jumlah X2 nya misalnya 80 ditambah 98 dan seterusnya, jumlahnya adalah 975. 975 N nya adalah jumlah datanya adalah ada 12, itu jadi 975 dibagi 12 sama dengan 81,25. Jadi X2 barnya adalah 81,25. Angka ininya adalah harus mengambil dua angka di belakang koma yang sudah dibulatkan. B yaitu mencari variansi masing-masing kelompok, metode kontekstual dan metode ceramah. Kita mencari variansi data kelompok metode konseptual terlebih dahulu, yaitu X1. Datanya ini. Pertama kita mencari X1 dikurang X bar, yaitu dengan caranya X1 nya adalah 85, X barnya adalah 83,17, yaitu berarti 65 dikurang 83,17 sama dengan negatif 18,17. Dan selanjutnya 79 dikurang 83,17 sama dengan negatif 14,17, dan seterusnya sampai ke data 12. Cara mencari X1 dikurang X bar kuadrat yaitu dengan negatif 18,17 dikali negatif 18,17 yaitu 330,15. Dan data kedua negatif 4,17 dikali negatif 4,17 sama dengan 17,39 dan seterusnya. X1 dikurang X bar kuadrat kita jumlahkan, hasilnya semuanya yaitu misalnya 330,15 ditambah 17,39 dan seterusnya, yaitu hasilnya 1514,82. Mencari variansi X1 sama dengan sigma
X1 dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Kenapa dibagi N kurang 1? Karena jumlah datanya kurang dari 30. Kalau jumlah datanya lebih dari 30, dibagi N saja, yaitu 1514,82 dibagi 12 kurang 1 sama dengan 1514,2 dibagi 11 sama dengan 1137,71. Kita harus mengambil dua angka di belakang koma yang sudah dibulatkan. Selanjutnya kita mencari variansi data kelompok metode ceramah, yaitu X2-nya. Datanya seperti yang sudah ada seperti tadi. Kita mencari X2 dikurang X bar. X barnya kata-katanya adalah 81,25. Jadi 80 dikurang 81,25, yaitu hasilnya negatif 1,25. 98 dikurang 81,25, hasilnya 16,75, dan seterusnya sampai data ke 12. Selanjutnya kita mencari X2 dikurang X bar kuadrat, yaitu dengan cara negatif 1,25 dikali negatif 1,25. Hasilnya yaitu 1,56. Selanjutnya 16,75 dikali 16,75, hasilnya itu 281,90. Dan seterusnya sampai data ke-12, yaitu X2 dikurang X bar kuadrat. Kita jumlahkan semua hasilnya. 1,56 ditambah 281,90 dan seterusnya sampai selesai, yaitu hasilnya 2439,56. Kita mencari variansi X2-nya. Sigma X2 dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1 sama dengan 2439,56 dibagi 12 kurang 1 sama dengan 2439,56 dibagi 11 sama dengan 221,72. C. Mencari nilai F hitungnya, yaitu dengan F hitung sama dengan nilai variansi terbesar dibagi nilai variansi terkecil. Antara X1 dan X2 mana yang lebih besar, yaitu X2, 221. Jadi 221,78 dibagi 137 dibagi 0,71, yaitu hasilnya 1,61. Langkah kelima yaitu uji hipotesis. Acuannya, terima H0 bila F hitung lebih kecil daripada F tabel. Terima HA bila F hitung lebih besar dari F tabel. Setelah diperoleh F hitung, kemudian dibandingkan dengan F tabel dengan cara DF sama DF, maksudnya itu X1, data X1 sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11 disebut DK pembilang. DF2 sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11 disebut DK penyebut. Untuk tahap kesalahannya A sama dengan 5%, maka F tabel diperoleh 2,81. Karena F hitung 1,61, jadi F hitung lebih kecil dari F tabel 2,81. Maka hipotesis 0 atau H0 diterima. Langkah 6 yaitu kesimpulan. Variansi antara kelompok membandingkan kedua kelas adalah sama atau homogen. Langkah selanjutnya kita harus menghitung UJT variansi yang sama. Langkah 7 adalah hipotesis peneliti. H0-nya tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kedua kelas yang menggunakan metode kontekstual dan metode ceramah. Terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kedua kelas yang menggunakan metode kontekstual dan metode ceramah. Langkah 8, statistik uji. Cara mencari T hitung sama dengan X1 bar dikurang X2 bar. Itu X bar terbesar atau X bar terbesar dikurang X bar terkecil. Kalau misalnya X2 barnya lebih besar, jadi X2 bar dikurang X1 bar, dimana S gap kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 dikali S
1 kuadrat atau variansi 1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Langkah 9, kriteria uji. Terima H0 bila T hitung berada di antara positif negatif T tabel. Terima HA bila T hitung tidak berada di antara positif negatif T tabel. Langkah selanjutnya adalah langkah 11, kriteria uji. Acuannya, terima H0 bila T hitung berada di antara positif negatif T tabel. Terima HA bila T hitung tidak berada di antara positif negatif T tabel. Untuk mencari T tabelnya, diperoleh dari DF atau N sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 12 tambah 12 dikurang 2 yaitu sama dengan 22. Dengan tahap A-nya sama dengan 5% yaitu jadi 0,975. Maka T tabelnya yaitu 2,07. Lihat. Kan T tabelnya kan jadi kan berada di antara positif dan negatif T tabel kan. T tabelnya kan 2,07 berarti negatif 2,07 dan positif 2,07. Nah, T hitungnya kan 0,35 berada di antara positif negatif 2,07 atau tidak? Ya, berada di antara yaitu 0,35 berada di antara tengah-tengahnya. Jadi T hitung sama dengan 0,35. Ternyata berada di antara nilai positif negatif T tabel. Di antara negatif 2,07 sampai dengan 2,07. Dengan demikian H0 diterima. Langkah ke-12 adalah kesimpulan. Acuannya H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kedua kelas yang menggunakan metode kontekstual dan ceramah. HA terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kedua kelas yang menggunakan metode kontekstual dan ceramah. Jadi kan H0 diterima. Berarti kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kedua kelas yang menggunakan metode kontekstual dan metode ceramah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.